Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadia Gita Ciani dengan NIM 1913330111046 dari kelas 6B Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai kajian etnomatematika Undagi Bali di Desa Belah Batuh dan upaya memperoleh pengetahuannya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah berada pada tahap Society 5.0 di mana manusia bukan lagi berperan sebagai objek teknologi tetapi menjadi subjek pengendali dari kemajuan ilmu dan teknologi atau Human-Centered Society. Nah, peran penting tersebut menuntut masyarakat di era ini memiliki kualitas sumber daya yang baik. Salah satu mata pelajaran yang dapat menunjang kualitas sumber daya manusia di era ini adalah matematika. Sayangnya, mata pelajaran matematika ini merupakan mata pelajaran yang terkenal sulit dan abstrak. Nah, pandangan tersebut membuat masyarakat, khususnya siswa, menjadi anti pada matematika yang sebenarnya dekat dengan kehidupan mereka. Nah, maka dari itu, peneliti tertarik mencari atau mengkaji mengenai etnomatematika guna memberikan pendekatan matematika yang dekat dengan masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah siswa. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apa saja unsur matematika yang terdapat dalam etnomatematika Undagi Bali di Desa Belah Batuh. Yang kedua, bagaimana masyarakat yang berprofesi sebagai Undagi Bali di Desa Belah Batuh mengetahui dan juga mendapatkan pengetahuan mereka tentang etnomatematika. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengintegrasian etnomatematika Undagi Bali di Desa Belah Batuh dalam kegiatan pembelajaran matematika. Nah, etnomatematika. Etnomatematika terdiri atas dua kata, yaitu etno dan matema. Etno itu dapat diartikan sebagai penerapan atau kelompok budaya, baik itu masyarakat nasional, suku, budaya, ataupun agama. Sedangkan matema itu dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan yang melibatkan proses perhitungan. Nah, istilah etnomatematika menurut De Ambrosio tahun 2006 didefinisikan sebagai penerapan matematika dalam kelompok budaya seperti masyarakat nasional, suku, kelompok buruh, anak-anak usia tertentu, maupun kelas profesional. Nah, berbicara dengan etnomatematika, tentu kita tidak akan lepas dengan sebuah pemodelan. Nah, etnomodeling menurut Rosa dan Ore tahun 2013 merupakan studi tentang bagaimana konsep-konsep matematika dielaborasi oleh suatu kelompok lengkap dengan prosedur elaborasinya. Nah, dengan etnomatematika yang diterapkan melalui pendekatan etnomodeling, maka etnomatematika ini diharapkan dapat membantu siswa karena menurut Fitroh dan Hikmawati tahun 2015, etnomatematika ini merupakan pendekatan pembelajaran matematika dengan menerapkan budaya untuk mempermudah siswa dalam memahami permasalahan matematika dikarenakan etnomatematika ini mengangkat topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau budaya yang dekat dengan masyarakat, khususnya dalam hal ini dekat dengan siswa. Keberadaan penelitian ini tentunya tidak lepas dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh salah satunya oleh Nusyeri dan Puspitasari tahun 2021 tentang etnomatematika pada bangunan Candi Cakuang Leles di Garut, Jawa Barat, dan juga Rahmawati dan Muclian tahun 2019 tentang penerapan trigonometri pada rumah gadang Minangkabau. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi dengan objek penelitian yaitu unsur etnomatematika yang terdapat dalam Undagi Bali, baik itu unsur dari pengetahuannya maupun luarannya yaitu bangunan tradisional Bali. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan juga studi literatur, kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai bagian akhir dari penelitian ini. Hasil observasi.
Menurut observasi yang peneliti lakukan, bangunan tradisional Bali di Desa Belah Batuh itu terbagi atas bangunan rumah dan juga bangunan tempat suci atau biasa disebut dengan merajan. Nah, ditinjau dari segi ornamen, bangunan rumah dan bangunan tempat suci itu tidak memiliki perbedaan yang mencolok, di mana bangunan-bangunan ini sama-sama dihiasi oleh ornamen ukiran khas Bali mule dari ukiran pepatran, ukiran kekarang yang berbentuk seperti binatang dengan menonjolkan bentuk kepala, serta ukiran relief yang menceritakan tentang kisah-kisah kerajaan ataupun kisah-kisah khas yang berhubungan dengan agama Hindu. Nah, selain itu, di sini juga peneliti melakukan perbandingan mengenai atau melakukan perbandingan terhadap luaran undagi Bali di Desa Belah Batuh Gianyar dengan luaran undagi Bali di desa lainnya. Di sini peneliti mengambil tempat di Desa Pakisan Singaraja. Seperti yang terlihat pada gambar, untuk luaran dari bangunan tradisional Bali di Desa Belah Batuh itu lebih cenderung menggunakan bahan dasar batu bata merah, tentunya dikolaborasikan dengan ukiran dari kayu dan juga atap dari ijo. Sedangkan untuk luaran dari undagi Bali di Desa Pakisan Singaraja cenderung menggunakan bias melele atau pasir hitam yang berkilau, kemudian diukir, tentunya juga dikolaborasikan dengan kayu ukiran dan juga atapnya itu terbuat dari seng. Etnomatematika pada undagi Bali terbagi atas dua, yaitu pada perhitungan atau pengetahuan yang dimiliki oleh undagi Bali, yang mana dalam perhitungan ini terdapat jargon-jargon atau istilah yang kerap kali digunakan oleh para undagi. Salah satunya adalah istilah ping, yang merupakan istilah yang mengisyaratkan sebuah penggandaan. Misalkan seorang undagi mengatakan 6 ping pitu, maka ada pengulangan sebanyak 7 kali, atau dalam matematika dapat dituliskan dengan 6 plus 6 plus 6 sampai dengan 7 kali penggandaan. Nah, di sini terdapat konsep perkalian, namun istilah ping ini berbanding terbalik dengan perkalian. Misalnya 6 ping pitu itu berarti 6 akan digandakan sebanyak 7 kali, sedangkan ini berbanding terbalik dengan perkalian yang menuliskannya dengan 7 kali 6. Kemudian adalah istilah nikel. Istilah nikel ini berkaitan sama juga dengan pelipat gandaan. Hanya saja biasanya istilah nikel ini digunakan dalam operasi campuran. Nah, contohnya ketika seorang undagi ingin membuat werdi pada urutan kedua yang ingin dinikel sebanyak 3 kali, maka akan dikatakan 6 nikel ping pitu isinin ben 2, atau dalam model matematika dapat dituliskan sebagai 6 dikali 3 ditambah 2. Nah, selain itu, unsur etnomatematika undagi Bali juga terdapat dalam luaran para undagi Bali, yaitu pada bangunan tradisionalnya. Nah, adapun unsur etnomatematika yang terdapat pada bangunan Bali itu terbagi atas dua di sini yang ditemukan oleh peneliti, yaitu transformasi geometri dan juga bangun geometri. Dalam transformasi geometri, pada ukiran yang terdapat pada ornamen-ornamen bangunan Bali terdapat refleksi terhadap sumbu X sebagai berikut yang terlihat pada slide. Kemudian pada ukiran batu bangunan tradisional Bali juga terdapat refleksi terhadap sumbu Y. Berikut adalah ilustrasinya. Kemudian untuk bangun geometri, di sini terdapat bentuk atap Bali Daje atau tempat tinggal yang terletak di sebelah utara yang berbentuk seperti bangun ruang sisi datar, yaitu adalah prisma terpotong. Selanjutnya adalah 5 segi 4 yang terletak pada atap rong 3 atau bangunan tempat suci di Desa Belah Batuh yang berbentuk seperti 5 segi 4. Selanjutnya adalah cara undagi mendapatkan pengetahuannya dan integrasi etnomatematika dalam pembelajaran. Nah, dalam penelitian Sagitarini 2018 didapatkan informasi tentang bagaimana undagi Bali di Desa Belah Batuh dapat mendapatkan pengetahuannya, yaitu sebagai berikut. Nama narasumbernya adalah Bapak Made Mure dari Banjar Antongan, di mana beliau sudah menjadi undagi dari tahun 1972, dan menurut beliau
beliau mendapatkan pengetahuannya dengan membantu undagi yang lebih berpengalaman, belajar dari berbagai literasi, salah satunya adalah lontar kosale-kosali, kemudian ada belajar dari kesalahan selama beliau membuat bangunan tradisional Bali. Nah, adapun integrasi etnomatematika undagi Bali dalam kegiatan pembelajaran, salah satunya dengan memasukkan atau mengombinasikan etnomatematika undagi Bali tersebut ke dalam LKS atau lembar kerja siswa yang tentunya menyajikan masalah-masalah kontekstual. Adapun ringkasan LKS untuk pengintegrasian etnomatematika undagi Bali dalam kegiatan pembelajaran dapat dilihat pada slide. Berdasarkan pemaparan tadi, dapat disimpulkan bahwa pada undagi Bali terdapat unsur etnomatematika berupa istilah pink dan juga nikel yang merupakan konsep lipat gandaan, dan juga terdapat unsur geometri pada bangunan yang dihasilkan oleh para undagi Bali. Selanjutnya, undagi Bali mendapatkan pengetahuannya dengan meniru hasil bangunan undagi yang sudah berpengalaman, belajar melalui literatur yang ada, salah satunya adalah lontar asta kosale-kosali, dan belajar dari kesalahan selama mereka membuat bangunan tradisional Bali. Kesimpulan yang ketiga, unsur matematika yang ditemukan pada undagi Bali ini dapat diaplikasikan dalam pembelajaran matematika dengan mengaplikasikannya pada LKS berbasis masalah kontekstual. Adapun saran yang dapat diberikan kepada pembaca melalui penelitian ini adalah untuk mahasiswa, penelitian ini terbatas pada unsur etnomatematika, istilah undagi Bali yang biasa digunakan, dan juga konsep geometri yang terdapat pada bangunan tradisional Bali sebagai luaran dari undagi Bali. Oleh karenanya, perlu diadakan penelitian lebih mendalam tentang etnomatematika dalam ilmu undagi Bali, baik menurut literatur lontar maupun pengetahuan turun-temurun yang dimiliki oleh para undagi. Nah, untuk para pendidik, sebaiknya pendidik dapat melakukan realisasi dari rancangan pembelajaran berbasis etnomatematika yang sudah dipaparkan oleh peneliti. Nah, besar harapannya integrasi pembelajaran berbasis etnomatematika ini dapat meningkatkan motivasi dan juga hasil belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran matematika. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan perkataan yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.